Shalom saudara-saudariku yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita masih diberi hidup, ini anugerah Tuhan. Saya berharap saudara-saudari tetap menjaga kesehatan secara rohani dan jasmani, bersemangat dan tetap bersukacita menjalani kehidupan ini. Karena Immanuel. Sebab kalau kita hidup untuk Tuhan. Dan kalau kita meninggal, kita bersukacita karena berjumpa dengan Tuhan. Hari ini Minggu 5 Juli 2020 kita akan mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 2. Semoga saudara-saudari masih sangat antusias untuk mempelajari firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberi terang dan memberi pengertian atau kebijaksanaan. Mazmur 119 ayat 130 dan Amsal 16 ayat 20 katakan, firman Tuhan mengajarkan bahwa siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kasih dan setiamu kepada kami. Bapa, kami bersyukur karena masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini dan dapat beribadah kepadamu. Ampunilah dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapa, kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu mempelajari firman-Mu. Kami mau mengerti kehendak-Mu dan melakukannya. Agar hidup kami yang Tuhan berikan ini dapat kami jalankan maksimal sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku, mari kita membaca dan mempelajari Mazmur 2. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Amin. Saudara-saudaraku, ada 4 hal penting yang termaktub dalam Mazmur 2 ini. Yang pertama, bangsa-bangsa dan raja-raja dunia menentang yang diurapi Allah. Siapa yang diurapi Allah? Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 25 dan seterusnya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman. Jadi Mazmur 2 itu ditulis oleh Daud. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Saudara-saudara, jadi jelas sekali bahwa orang-orang, bangsa-bangsa, raja-raja memberontak terhadap Allah, memberontak terhadap firman-Nya, hukumnya,
memberontak terhadap rencana penebusannya, yaitu memberikan Yesus Sang Mesias. Dunia juga membenci atau menentang orang-orang percaya pada Yesus atau gerejanya. Hal ini tercatat di dalam Yohanes 15 ayat 19. Saudara boleh kita lihat. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ada konsekuensi yang harus kita bayar sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Mungkin teman-teman komunitas kita tidak suka karena kegelapan tidak bisa bersatu dengan terang. Yang kedua, Tuhan Allah mencemooh pemberontakan dunia itu. Akan tiba waktunya, hari Tuhan akan mengakhiri usaha manusia untuk menentang, memberontak terhadap aturan firman Tuhan. Dan Tuhan akan menimpahkan murkanya dan menegakkan kerajaannya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11, mari kita baca. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan jelas sekali 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 mengajarkan kepada kita bahwa akan tiba waktunya di mana hari terakhir Tuhan akan menegakkan kerajaannya, dan semua orang yang percaya, taat dan setia akan masuk ke rumah Bapa. Yang ketiga, Tuhan Allah berjanji untuk mengutus anaknya yang kekasih untuk mengalahkan semua pihak yang menentang kekuasaannya. Itu tercatat di dalam Mazmur 2 ayat 7 sampai 9. Janji ini akan digenapi saat Yesus datang kedua kalinya pada akhir zaman dan membinasakan semua musuh-musuh Allah. Semua orang percaya yang setia akan ikut memerintah bangsa-bangsa bersama dengan Allah. Tercatat di dalam Wahyu 2 ayat 26. Yang keempat, saudara, melalui Mazmur 2 ini, Roh Kudus mengajar agar manusia bersikap bijaksana di hadapan Allah. Allah Maha Kuasa dan selalu berlindung padanya. Sebelum hari penghakiman itu tiba, mari kita sungguh-sungguh bertobat, berbalik kepada Allah. Saudara, mari kita buka di dalam Ibrani 3 ayat 7 dan selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan menjelang hari kedatangan Tuhan? Ibrani 3 ayat 7 dan seterusnya. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun,
Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Saudara-saudara, jadi karena memberontak pada aturan dan ketetapan Tuhan, maka mengerikan sekali yang terjadi pada bangsa pilihan Allah, yaitu Israel. Di dalam Keluaran 19 ayat 5 sampai 6, mereka dipilih Tuhan untuk menjadi contoh atau role model bagi banyak bangsa, supaya orang melihat kehidupan mereka dan akhirnya percaya beriman pada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi orang Israel menolak untuk hidup kudus, tidak mau taat, padahal banyak sekali pertolongan Tuhan yang mereka alami, sangat spektakuler. Akibatnya hukuman bertubi-tubi harus dialami mereka. Pembuangan ke Babel, dijajah, dikepung oleh Asyur, dikuasai, dijajah oleh Yunani, dijajah oleh Romawi, dikuasai oleh bangsa-bangsa Arab dan Persia, dianiaya di Hebron, dianiaya oleh Nazi Jerman. Itu semua sebagai hukuman Tuhan karena ketidaktaatan raja-raja dan bangsa Israel. Ingatlah kita untuk selalu belajar tunduk pada peraturan Tuhan. Hidup bijaksana, hidup adalah ibadah kepada Tuhan. Hidup harus takut akan Tuhan dan berlindung kepadanya. Roma 2 ayat 4 mencatat, marilah kita belajar mengenal Tuhan. Dia tidak sembarangan menghukum. Dia penuh kesabaran dan belas kasihan. Tapi kebebalan hatilah yang membuat belas kasihannya diremehkan. Dan akhirnya Tuhan menghukum. Tetapi setiap orang yang berdosa dan mau menanggapi panggilannya untuk bertobat, pasti akan memperoleh belas kasihan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita tahu bahwa saudara kita, Bapak Bunki, sudah kembali ke rumah Bapak dan beristirahat dengan tenang di sana. Sudah tidak sakit lagi. Sudah bergembira karena bertemu dengan Tuhan. Puji Tuhan, sampai akhir hidupnya beliau berdiri teguh. Walaupun ada kesulitan dalam kehidupan, tapi tidak goyah dan selalu giat bersaksi, bersyukur, melayani Tuhan dan keluarga.
Sebab kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah Pak Bunki tidak sia-sia. Sebab itu, mari kita isi hidup yang masih Tuhan berikan untuk percaya, taat, dan setia. Berlindung pada kasih karunia Tuhan. Menghargai kebaikan Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Tuhan tolong kita. Saudara baca lagi Mazmur 2 ini dan renungkan pelan-pelan. Roh Kudus akan mengajari saudara dan saya hal-hal mana yang kita harus bertobat. Supaya tambah hari kita tambah siap. Kapan saja Tuhan memanggil kita, biarlah kita semua kedapatan siap sedia. Selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku.
lakukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Bapa, firman-Mu jelas mengajarkan apa yang harus kami lakukan. Kami harus menghargai kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami harus menghargai hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami harus taat kepada firman-Mu dan berlindung hanya kepada Tuhan. Tolong ingatkan kami, Roh Kudus, supaya kami tambah hari, tambah melakukan yang Tuhan mau. Kami mohon berkat Tuhan untuk istri, anak, mantu, dan cucu-cucu serta keluarga besar Pak Bunki. Hiburkanlah mereka, berikanlah mereka kekuatan dari sorga, supaya tabah menanggung segala hal bersama Tuhan. Kami bersyukur hamba-Mu Pak Bunki. Di dalam kehidupannya Tuhan sudah tolong dia, sehingga sampai dengan akhir kehidupannya dia taat dan setia. Tolong kami Tuhan yang masih hidup ini, keluarganya di dalam Tuhan, supaya selama masih ada kesempatan hidup, kami mengisinya tiap hari dengan bijaksana, sesuai dengan firman-Mu. Kami minta Tuhan, Roh-Mu yang kudus mengajar, menuntun, memimpin kami setiap hari. Suka dan duka boleh datang bergantian, tetapi kiranya Tuhan menolong kami taat dan setia. Keluarga Ibu Mega juga baru saja Tuhan panggil, adiknya Pak Rolek Sinaga. Tuhan hiburkan mamahnya yang sudah tua, supaya ibu kami ini dikuatkan Tuhan. Jangan dia berdosa karena kesedihan. Hiburkan dia Tuhan, supaya dia sampai akhir tetap percaya Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Kiranya kekuatan Tuhan menolong keluarga besar Sinaga, supaya mereka berdiri teguh dan tidak goyah, karena Tuhan ada berserta mereka. Tuhan tolong menyembuhkan istri Pak Rolek Sinaga, supaya dia diberi sehat, panjang umur, dan dapat mengurus anak-anak yang Tuhan percayakan, dan hidupnya untuk menjadi pelayan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu masalah kami masing-masing. Kami bilang Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sumber hidup kami, Engkau sumber kekuatan kami. Tuhan tolong kami, supaya kami bisa bersukacita, semangat karena Immanuel, Tuhan bersama kami. Beri kami hikmat untuk menghadapi hal-hal yang harus kami hadapi. Beri kami kekuatan, beri kami kesabaran. Roh-Mu yang kudus menyertai kami. Segala perkara dapat kami tanggung
bersama Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hamba-hamba-Mu, kami menyerahkan jemaat Tuhan, kami menyerahkan keluarga besar kami menyerahkan anak, cucu, mantu kami, suami, istri kami menyerahkan bangsa negara kami, para pemimpin kami, diberikan hikmat dan takut akan Tuhan. Mohon berkat Tuhan atas Indonesia. Pakailah kami yang masih ada ini untuk menjadi saksi-saksi Kristus dengan perkataan dan perbuatan. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami dapat bersaksi bahwa Tuhan yang kami sembah itu luar biasa. El Shaddai, Allah Maha Besar. Sepanjang minggu yang akan datang, kami masuki bersama Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Angkatlah tanganmu saudara, terimalah berkat Tuhan dengan iman kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Lakukanlah yang terbaik setiap hari. Muliakanlah Tuhan dengan hidup kita. Apa saja yang kita tahu, lakukanlah yang terbaik. Tuhan akan mengajari kita. Dia mau memakai saya dan saudara menjadi imamat yang rajani, orang-orang yang dikuduskan Tuhan, untuk dapat menceritakan perbuatan Tuhan yang besar yang kita alami sendiri, supaya banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara, tetap sehat, semangat, dan sukacita karena Kristus. Amin.